Shalom semua, kita akan mulai true worshiper kita. Pada pagi hari ini kita mau satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini kami mau mulai landasi hari kami dengan memuji, meninggikan, menyembah Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bertahta dalam pujian penyembahan. Artinya hidup kami pasti diberkati Tuhan. Sepanjang hari kami diberkati Tuhan, artinya kami mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat bagi hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu katakan selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari sembah Yesus. Oh, kami sembah Yesus. Oh, mari sembah Yesus. Yesus Tuhan. Oh ya Ramase, mari sembah Dia. Oh, kami tinggikan nama yang ajaib. Oh, ya Ramase. Oh, Kau ajaib Tuhan. Oh ya Ramase. Mari sembah Yesus. Apapun masalah tantanganmu, sembah Dia. Masalah bersyukur kepadamu Yesus. Anugerahmu katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku di matamu. Ku berharga di matamu. Terima kasih Bapak buat pagi hari yang indah ini. Kami dapat memulai hari kami dengan melandasi dengan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami Bapa. Berbicara kami siap mendengarkannya. Sampaikan kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan dengan iman sama-sama kita katakan amin. Amin. Iya, shalom saudara. Kita boleh ada dalam ibadah true worshiper kita pada hari ini.
Sebelumnya kita mau melandasi hidup kita sebelum beraktivitas dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat, sabar ya saudara. Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup, carilah aku maka kamu akan hidup. Ayat ini masih berkaitan dengan apa yang pernah saya sampaikan tentang mencari kerajaan Allah, bahwa setiap kita yang hidup dalam dunia ini harus yang namanya punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan perlu saya luruskan, mencari Tuhan di sini bukan artinya Tuhan hilang. No, itu adalah satu pemahaman yang salah. Kalau Anda pikir Anda mencari Tuhan, oh saya nyari koin jatuh, flash disk jatuh, dan saya cari nggak ketemu, itu bukan. Tapi mencari kerajaan Allah sebetulnya adalah Anda yang hilang dari Tuhan. Entahkah Anda hilang dengan cara anak domba yang karena kebodohan, karena ketidaktahuan dia, karena ketersesatan dia, karena kemencaran dia dari kawanan domba. Kau hilang karena engkau menjauh dari gereja, atau engkau hilang seperti anak bungsu yang engkau hilang karena ulahmu sendiri, pinjol, judol, kantong jebol, dan sebagainya macam, atau karena dosa-dosa tertentu yang membuat engkau hilang. Tapi secara di jurenya atau secara hukumnya, hukum rohaninya, Tuhan di atas kayu salib sudah menembus segala dosa dan pelanggaran kita, sudah menanggungkan semua dosa dan pelanggaran kita di atas kayu salib. Oke. Nah, tapi masalahnya bukan di bukan di Yesusnya lagi, bukan di Tuhan, tapi di kita yang selalu punya kerinduan untuk mencari Tuhan, selalu punya kerinduan untuk datang ibadah, baik ibadah online, onsite, atau apapun. Mungkin ada dengar khotbah seperti ini atau bagaimana, tapi kita perlu selalu punya kerinduan untuk mencari Tuhan, punya kerinduan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena di Yesaya juga dibilang, carilah aku selama aku berkenan ditemui, berserulah kepadaku selama aku dekat. Tentu dalam perjanjian baru kita ngerti bahwa Tuhan itu selalu berkenan untuk ditemui, tentu. Tapi maksud saya adalah jangan lewati harimu tanpa pengenalan yang intim dengan Tuhan, tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita bilang umatku binasa karena tidak mengenal aku. Di sini dibilang, carilah aku maka engkau akan hidup. Hidup ini bukan hanya hidup bios atau hidup makhluk hidup kita ini aja. Bukan hanya secara fisik Anda hidup, tapi Anda juga harus hidup secara roh, hidup kekal. Yohanes 10:10 bilang, aku datang supaya kamu punya hidup. Hidup ini juga masalahnya zoe. Zoe itu hidup yang Anda terus hidup sampai pada kekekalan lah intinya. Hidup rohani Anda. Bukan hanya hidup yang sekedar makan, minum, sandang, pangan. No. Walaupun kadang bisa dikaitkan ke situ. Tapi maksud saya adalah dari firman Tuhan hari ini, tentu bukan masalahnya di Tuhan, tapi di kita. Apakah kita mau selalu punya keintiman, kerinduan untuk mencari Tuhan,
atau Anda menjauh dari pertemuan ibadah. It's up to you. Tuhan tidak memaksa Anda. Tuhan hanya mengingatkanmu supaya setiap hari kamu dibentuk oleh firman Tuhan. Carilah aku. Dalam bahasa lain juga dibilang, kembalilah kepadaku. Kembalilah kepada Tuhan. Mungkin yang kamu jauh hari ini, kembali kepada Bapamu yang di sorga. Masih ada pengampunan buat kamu. Kita mau jadikan Tuhan Yesus sandaran hidup kita. Kita mau sama-sama renungkan firman ini. Kita mau angkat pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan dalam sesak. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, serah penuh Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatan kami Tuhan. Kami mau berserah, ku berserah penuh Kaulah. Oh, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir kami menyatakan, Yesus, Yesus, hanya Kau Yesus. Kaulah sandaran katakan gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau sandaran hidup kami, dan oleh karena itu kami mau selalu mencari Tuhan dalam hidup kami. Apapun beban, masalah, tantangan, sakit, penyakit, kebutuhan finansial yang terjebak utang piutang, Tuhan berikan jalan keluar sehingga mereka dapat menanggungnya. Segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh, kutuk dalam kesehatan sudah dipakukan Yesus di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sembuh. Apapun yang menjadi penghambat dalam kehidupan kami, entahkah kelemahan, entahkah utang piutang, Tuhan sudah selesaikan. Tuhan terima kasih yang hari ini melayani Tuhan, vikaris, pendeta, diakon, semua diberkati Tuhan dengan sempurna. Ada tudung perlindungan Tuhan atas mereka Tuhan. Yang menanti pasangan hidup diberikan Tuhan, keturunan ilahi diberikan Tuhan. Bangsa negara ini Tuhan berkati, jauhkan dari korupsi, jauhkan dari ketidakbenaran atas bangsa ini. Sayangi bangsa ini Tuhan, kasihi ampuni bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sama-sama tundukkan hati kami. Kami mau terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan
Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam awan-awan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. God bless you, grace to you, dan shalom.